Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Siti Maudila yang akan menyampaikan beragam topik dan berita menarik yang dirangkum dalam liputan Ada Apa hari ini, 6 Oktober 2025. Pemirsa, sebelum kita masuk kepada topik berita hari ini, seperti liputan sebelumnya, kita akan sejenak melihat praktik reportase dan investigasi oleh kelompok 4. Kali ini pemirsa, kita akan bergabung dengan reporter kita Zia yang berada di lokasi. Selamat siang Zia, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat siang Siti Maudila, masih dengan kabar baik kembali lagi tentunya bersama Zia dalam live report dari kelas KPI 5. Masih dengan report yang sama sejauh ini, saya akan terus memantau perkembangan mengenai praktik teknik reportase dan investigasi yang dilakukan oleh mahasiswa kelas KPI 5. Baik Zia, silakan Anda jelaskan kepada pemirsa di rumah untuk situasi dan kondisi praktik kali ini. Baik Siti Maudila, situasi kali ini dapat dikatakan masih kondusif dan terpantau dengan aman. Teman-teman kelas KPI 5A masih melihat dan mendengarkan praktik dari kelompok 4. Zia, untuk praktik kali ini, apa topik yang sedang mereka bahas? Nah, dalam praktik kali ini kelompok 4 membawakan berita mengenai banjir yang terjadi di daerah Bekasi. Mereka menyampaikan berita dengan informasi akurat yang mereka dapat dan kemudian dilengkapi dengan nuansa perlengkapan yang mendukungnya. Kemudian pemirsa, untuk beberapa orang yang bertugas di dalamnya, ada Fauzan sebagai news anchor, Nabil reporter, Adma kameramen, Hasan dan Faik selaku narasumber. Selanjutnya, seperti minggu yang lalu, praktik ini akan menjadi acuan untuk kelompok selanjutnya agar tampil dengan lebih maksimal lagi ya Zia. Dan untuk situasi dan kondisi secara langsung, bisa pemirsa lihat kelompok 4 melakukan praktik dengan persiapan yang matang. Hanya saja, kali ini banyak beberapa delay karena kurang jaringan yang tersedia. Namun untuk itu, kelompok 4 sudah cukup baik dalam melakukan praktiknya. Baik Siti Maudila, itulah situasi dan kondisi di lapangan saat ini. Demikian laporan yang bisa saya berikan kepada Anda. Saya Zia dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada studio Siti Maudila. Baik, terima kasih Zia. Mari kita kembali ke studio dan kita akan melanjutkan dengan pembahasan lebih dalam mengenai teknik reportase dan investigasi. Pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang tak kalah penting dari sebelumnya. Hari ini pemirsa, kita akan membahas topik yang berhubungan dengan jurnalisme investigasi, di mana hal ini merupakan pilar transparansi dalam masyarakat. Kita akan mengupas sejarah, proses, prinsip, dan praktik jurnalisme investigasi yang krusial bagi demokrasi kita. Pertama pemirsa, mari kita lihat sejarah perkembangan jurnalisme investigasi. Pada pra-modern, akar filosofis jurnalisme investigasi dapat ditelusuri kembali ke abad 18 dan 19, di mana kebutuhan sosial mendorong pencarian kebenaran dan transparansi. Kemudian era emas pertama. Pada awal abad ke-20, muncul kelompok jurnalis yang dikenal sebagai muckrackers yang berperan dalam mengungkap berbagai skandal dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya pada era transisi, di mana dari tahun 1920-an hingga 1960-an jurnalisme investigasi mengalami kebangkitan kembali dengan banyak laporan yang menunjukkan realitas sosial yang kompleks. Lalu kemudian pada era emas kedua, di tahun 1970-an, skandal Watergate memperkuat disiplin jurnalisme investigasi, di mana menunjukkan betapa pentingnya peran jurnalis dalam mengawasi kekuasaan. Lalu dalam perkembangan di Indonesia, jurnalisme investigasi di Indonesia ini juga mengalami dinamika atau seringkali terikat pada politik dan kepentingan tertentu. Kemudian jurnalisme kontemporer, di mana kini di era digital,
jurnalisme investigasi melibatkan kolaborasi antar media dan penggunaan teknologi dalam pengumpulan data. Selanjutnya pemirsa, mari kita bahas tahapan dalam proses jurnalisme investigasi. Menurut Subagio, tahapan tersebut meliputi beberapa, yakni pengumpulan dokumen, pencarian bukti fisik, pencarian saksi, penulisan laporan, dan publikasi. Kemudian untuk lebih rincinya lagi, Syahriyanti Syah menguraikan proses investigasi dalam 11 langkah yang mencakup perumusan ide, studi kelayakan, pengambilan keputusan, hingga publikasi dan tindak lanjut. Baik pemirsa, sekarang mari kita lihat perbedaan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lainnya. Dalam jurnalisme investigasi sendiri memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, metode pengumpulan informasi yang lebih mendalam, serta waktu produksi yang seringkali lebih panjang. Selain itu, jurnalisme ini juga menghadapi resiko dan tantangan yang lebih besar, baik dari segi sosial maupun politik. Namun, dampaknya terhadap masyarakat sangat signifikan. Ada pula beberapa penerapan prinsip jurnalisme investigasi dalam praktik jurnalistik yang sangat penting. Untuk jurnalisme investigasi mengungkapkan fakta tersembunyi dan menyangkut kepentingan publik. Kemudian, dengan menekankan kebenaran, akurasi, independensi, dan keberpihakan kepada masyarakat luas. Maka dari itu pemirsa, kesimpulannya, jurnalisme investigasi adalah disiplin pers yang harus fundamental bagi demokrasi, berfungsi sebagai pengawasan kekuasaan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui proses yang terstruktur dan ketelitian tinggi, jurnalisme investigasi berjuang untuk mengungkapkan kebenaran dan melawan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi. Dalam praktiknya pula harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika profesional, terutama akurasi, independensi, dan objektivitas, sebagai bentuk perjuangan moral demi kepentingan publik dan penguatan kontrol sosial. Pemirsa, itulah beberapa informasi berita yang dapat kami sampaikan. Demikian laporan kita hari ini mengenai jurnalisme investigasi sebagai pilar transparansi. Terima kasih telah menyaksikan liputan Ada Apa hari ini. Saya Siti Modila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.